Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab pemilik itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan mengajarkan bahwa kejahatan akan ada di dunia sampai hari penghakiman. Kejahatan bersemayam di dalam hati, kejahatan tidak selalu terlihat di permukaan. Sementara itu, kekudusan, kebaikan dicirikan oleh kelemah lembutan dan kerendahan hati, sehingga tidak selalu terlihat juga di permukaan. Seperti gandum, kekudusan ada di dunia yang sedang berusaha tumbuh menjadi sesuatu yang baik. Dan seperti rumput liar, kejahatan sedang bekerja melakukan hal yang justru sebaliknya, memangsa yang baik, tidak melayani apapun selain dirinya sendiri. Mungkin kita pun akan sulit untuk membedakannya. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menilai kita dari perbuatan kita, bukan hanya dari penampilan. Tuhan tidak pernah salah menilai siapapun, namun manusia masih mencoba untuk menipunya. Tuhan memberikan waktu kepada orang-orang yang tidak adil untuk mengubah cara hidup mereka, untuk mencari pengampunannya. Biasanya jauh lebih lama daripada yang kita lakukan, karena Dia benar-benar peduli dengan mereka. Tuhan itu penuh belas kasihan dan rahmat serta adil. Dia mengizinkan kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan keinginan kita, baik atau buruk, sehingga kita dapat menggunakan kebebasan yang telah dianugerahkan kepada kita. Tuhan bersedia menanggung banyak hal ketika kita dengan tulus berusaha untuk berbuat baik. Bahkan pada saat-saat lemah, Dia mengampuni dan menolong kita, dan hal ini memberikan kita suatu pengharapan. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa keadilan itu perlu, tetapi itu tidak berarti bahwa kebaikan harus ditunda. Dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan kita bahwa kekudusan adalah sesuatu yang berasal dari kedalaman jiwa kita, karena kekudusan menjadikan Roh Allah sebagai roh yang hidup di dalam kita. Hal yang istimewa dalam kehidupan Kristiani adalah bahwa bahkan ketika kita lemah, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi kudus. Roh Kudus adalah tokoh utama dalam pengudusan hidup kita. Mulai dari sakramen-sakramen yang kita terima, hingga doa-doa dan laku tapa, tindakan-tindakan rohani yang kita kerjakan, yang kita laksanakan.
Jika orang yang menyelidiki hati menemukan Roh Kudus di sana, ia tahu bahwa ia telah menemukan salah satu dari yang kudus. Bacaan kedua ini mengingatkan kita pula bahwa Allah menyelidiki hati. Dia memiliki wawasan tentang orang-orang yang tidak akan pernah kita miliki. Penilaian yang terburu-buru adalah ketika kita langsung mengambil kesimpulan tentang sesuatu atau seseorang. Dan seringkali penilaian yang terburu-buru itu salah atau tidak tepat. Sayangnya, ada banyak penilaian yang gegabah dalam masyarakat saat ini, baik dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Mungkin kita terlampau cepat untuk menuduh, terlampau cepat untuk menduga-duga, sehingga ada banyak orang yang sakit hati karena tindakan-tindakan yang demikian. Kita boleh melihat kebijaksanaan dari orang yang memiliki kebun, ya, di mana menaburkan gandum, tetapi juga ada tumbuh ilalang, tetapi ia tetap membiarkan mereka tumbuh bersama. Perumpamaan dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan seringkali tersembunyi, bahkan kecil di mata dunia, tetapi membuat hal-hal yang baik menyebar dan bertumbuh, tidak seperti rumput liar. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan sampai kita terkecoh, kita menerima rumput liar ke dalam hidup kita dengan berpikir bahwa itu adalah gandum, atau tidak memasukkan gandum karena kita berpikir bahwa itu adalah rumput liar, sehingga kita seringkali mungkin mengalami kesulitan untuk menentukan arah kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersyukur pula karena Bapak Paus secara khusus mencanangkan hari ini sebagai hari kakek nenek dan lanjut usia. Kita bersyukur tentu saja atas segala teladan dan cinta kasih para orang tua kita, kakek nenek kita yang telah memberikan teladan kehidupan, kebaikan, dan cintanya dalam hidup iman maupun moral mereka. Maka tema semoga rahmatnya turun-temurun itu juga mau mengajak kepada para kakek nenek dan warga lanjut usia untuk terus-menerus menghadirkan kebaikan dalam kelemahan dan kerapuhan di masa usia yang tidak muda lagi, tetap diajak untuk menghadirkan kebaikan, teladan-teladan cinta kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dan tentu saja para kakek nenek atau warga lanjut usia pun kiranya diberikan ketenangan di dalam menjalani kehidupannya. Kadang masih dijumpai kakek nenek atau warga lanjut usia yang mengalami sakit hati. Ya, ada dendam, ada kebencian karena disakiti oleh anaknya. Karena anaknya yang tidak menurut dan segala macamnya itu masih kita jumpai. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita yang masih lebih muda diajak untuk sungguh memberikan perhatian dan cinta kita kepada mereka. Saya secara khusus punya pengalaman. Waktu itu saya ditelepon oleh kakak saya, "No, coba kamu pulang dulu sebentar, lihat ibu, kondisinya sepertinya kurang baik." Lalu saya ngomong dengan rekan-rekan imam saya, meminta tolong kepada mereka untuk menghandle tugas-tugas yang sudah terjadwal. Saya pulang selama 3 hari, saya hanya betul-betul menemani ibu saya. Waktu itu ada pembengkakan jantung dan bulu matanya itu tumbuh ke dalam gitu ya. Jadi setiap minggu itu harus ke dokter. Saya ngobrol, saya berusaha menemani, ngajak, pokoknya mencoba memberikan apa yang bisa saya berikan saat itu, termasuk menyiapkan makanan dan segala macamnya. Lalu saatnya untuk pulang, saya kembali ke paroki. Kakak saya yang menelpon tadi mengatakan, "No, kamu sudah tahu sekarang kondisi ibu seperti ini. Mungkin baik kalau kamu menyediakan waktu untuk melihat ibu secara khusus."
Lalu ibu saya spontan mengatakan sebulan sekali. Beliau minta saya datang sebulan sekali. Baik, saya akan datang. Saya pulang, tapi rupanya belum juga sebulan Tuhan sudah memanggil ibu saya. Jadi saya mau mengatakan dengan apa yang saya alami ini, mari sepanjang mumpung kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, untuk kakek nenek kita, mereka yang telah juga berjasa dalam kehidupan kita hadirkan cinta mereka, cinta kita kepada mereka. Jangan sampai membuat mereka gelisah, jangan sampai mereka hanya memendam kerinduan yang begitu dalam ya akan kehadiran anaknya atau cucunya dalam kehidupan mereka. Mumpung kita punya waktu. Ya, seringkali kita mungkin mengatakan, aduh sibuk, ini, itu, dan segala macamnya. Tapi rupanya saya menyadari sebenarnya bisa kok. Gitu. Kalau kita bisa ngatur waktunya. Kalau kita bisa sungguh ya menyempatkan diri untuk mereka, orang tua atau kakek nenek yang masih ada. Semoga perayaan ini sungguh memberikan penghiburan kepada para kakek nenek dan warga lanjut usia, dan kita pun tetap memberikan cinta serta pengharapan bagi mereka. Tuhan memberkati.